Oke, kali ini kita akan membahas soal Olimpiade Sains Komputer tingkat nasional tahun 2024. Soal yang pertama atau hari ke-0 bagian A, riwayat bebek. Deskripsi cerita adalah sebagai berikut. Pak Dengklek mengingat kembali masa-masa ia mulai memelihara bebek. Pada awalnya, Pak Dengklek tidak memiliki bebek peliharaan. Setiap harinya selama N hari berturut-turut, ia menambah seekor bebek peliharaan yang baru. Lebih detailnya, pada hari ke-I, Pak Dengklek menambah seekor bebek peliharaan baru yang berumur AI hari. Perhatikan bahwa umur bebek yang sudah dipelihara Pak Dengklek akan bertambah setiap harinya. Pak Dengklek penasaran, pada akhir setiap harinya, berapakah umur bebek termuda, umur bebek tertua, dan juga umur rata-rata bebek peliharaannya. Dengan batasan N atau banyaknya hari adalah antara 1 sampai 100 ribu inklusif, dan usia bebek yang baru dimiliki oleh Pak Dengklek adalah antara 1 sampai 200 ribu inklusif. Untuk masukannya adalah baris pertama berisi N, dan baris kedua berisi N buah bilangan yang menunjukkan masing-masing usia bebek yang baru pada hari ke-I. Dengan keluarannya adalah keluarkan N baris masing-masing berisi dua buah bilangan bulat dan sebuah bilangan real yang menyatakan umur bebek termuda, umur bebek tertua, dan umur rata-rata bebek. Umur rata-rata dinyatakan benar apabila selisih mutlak terhadap keluaran juri atau judge-nya nanti kurang dari 0,01 atau 10 pangkat negatif 2. Perhatikan bahwa Anda harus selalu mengeluarkan 3 buah bilangan setiap barisnya, meskipun Anda bermaksud untuk memperoleh 50% poin. Jadi, yang dimaksud 50% poin adalah di sini. Pada setiap subsoal, Anda juga bisa memperoleh 50% dari poin subsoal tersebut jika Anda hanya bisa menjawab umur termuda dan umur tertua dengan tepat untuk setiap harinya, dan tidak menjawab umur rata-rata dengan tepat. Di sini ada contoh, ada 4 hari, dan masing-masing bebek untuk setiap harinya adalah usia 3, 1, 3, dan 7. Dan keluarannya adalah 3, 3,0 karena hari pertama hanya ada satu bebek, yaitu berumur 3 hari. Pada hari kedua, ada satu bebek yang berusia 1 hari. Kemudian, yang tadi usia bebek menjadi 4. Mari kita masuk ke bagian ilustrasi. Jadi Pak Dengklek memelihara bebek selama 4 hari. Dan di hari pertama, dia memiliki bebek dengan usia 3. Kemudian, karena hanya ada satu bebek, maka usia termuda dan usia tertua adalah 3 tahun. Yang totalnya juga dipastikan hanya 3 tahun. Nah, di sini, kenapa tidak menggunakan rata-rata? Karena dengan menggunakan total akan lebih akurat dibandingkan jika kita menggunakan rata-rata, kemudian kita tambahkan bebek baru, kita hitung totalnya terlebih dahulu, kemudian kita bagi rata-rata kembali, maka akan lebih efisien seperti ini dan lebih tepat. Dan baru kita hitung rata-ratanya, yaitu bebek usia 3 dan terdapat satu bebek, mana rata-ratanya hanya 3 hari. Kemudian pada hari kedua, terdapat bebek berusia 1 hari. Kemudian, karena sudah berganti hari, maka bebek yang tadi itu usianya akan bertambah. Maka bebek yang termuda dan tertua pada hari sebelumnya pun usianya akan bertambah 1. Jadi 4. Namun, di sini bisa kita perhatikan bahwa bebek yang baru berusia 1 hari dan usia yang termuda itu yang sebelumnya 4 kita bandingkan dengan 1, yang mana tentu saja yang termuda menjadi 1. Sedangkan yang tertua itu tetap karena 4 dengan 1 lebih tua 4 hari. Kemudian untuk totalnya, karena terdapat 1 ekor bebek baru, maka totalnya kita tambahkan 1, dan jangan lupa bahwa pada hari sebelumnya terdapat 1 ekor bebek baru yang usianya juga bertambah 1. Maka kita tambahkan lagi 1. Sehingga totalnya menjadi 5. Rata-ratanya menjadi total dibagi 2 bebek, yaitu 5 bagi 2. Yang mana 2,5. Kemudian pada hari ketiga terdapat bebek dengan usia 3 hari. Nah, kemudian 2 bebek yang tadi akan bertambah usianya. Dan tentu saja usia termuda dan usia tertua juga akan bertambah. Jadi 2 dan 5. Kita bandingkan lagi usia termuda dengan 3 yang baru, maka masih muda yang 2. Dan tertua kita bandingkan dengan yang 3. Maka tertua tetap 5. Dan kemudian totalnya kita tambahkan dengan 3 karena 3 merupakan bebek yang baru dan terdapat 2 bebek yang lama yang usianya bertambah. Jadi 2. Sekarang totalnya menjadi 10 hari dan rata-ratanya adalah 10 dibagi 3, yaitu 3,3333 sekian-sekian. Dan terakhir, hari keempat terdapat bebek baru yang berusia 7 hari.
Nah, karena sudah berganti hari, maka usia bebek yang lain akan bertambah 1. Yang mana termuda dan tertua pun akan bertambah masing-masing 1. Dan kita bandingkan usia yang termuda, kita bandingkan dengan 7, maka tetap termuda 3, dan tertua kita bandingkan yang 6 dengan 7. Karena 7 lebih tua, maka kita ganti tertua menjadi 7. Lalu totalnya adalah 7, dan terdapat 3 ekor bebek yang usianya bertambah 1. Maka tambahkan 3. Dan sekarang totalnya menjadi 20, dan terdapat 4 bebek, sehingga rata-ratanya menjadi 5. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pemrogramannya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Di sini, kita tentu saja membutuhkan sebuah variabel n, dan kita inputkan n. Kemudian, kita perlu menyimpan nilai termuda sebagai integer. Dan nilai termuda, kita simpan saja nilai 200.000 atau 200.000 plus 1. Nah, kenapa 200.000 plus 1? Karena akan dijamin bahwa nilai bebek yang nantinya akan diinputkan, yang termasuk yang pertama, itu bakal mengganti nilai termuda. Nah, termuda sehingga akan menjadi nilai yang selalu terkecil. Sedangkan nilai yang tertua, kita misalkan 0. Akan kita bandingkan dengan inputan-inputan yang baru. Kemudian, kita ingin bilangan real, yaitu totalnya, untuk menjadi rata-ratanya, yaitu double total, yang kita simpan dulu sebagai 0, karena totalnya sekarang 0, karena belum ada bebek yang masuk. Lalu kita perlu melakukan pengulangan dari 1 sampai n, yaitu banyaknya hari, dan sekarang nilai yang termuda, seperti yang dijelaskan tadi, nilai termuda itu akan bertambah 1 hari. Dan nilai tertua, kita tambahkan juga 1 hari. Nah, tapi di sini terdapat bebek baru, yaitu kita simpan sebagai A, dan kita inputkan usia bebeknya yang baru. Kemudian, totalnya kita tambahkan usia bebek yang baru, ditambahkan dengan usia banyaknya bebek yang lama, yaitu hari ke I dikurangi 1. Karena misalkan jika ada hari ketiga, maka terdapat 2 bebek. Dan jika sekarang hari keempat, maka terdapat 3 bebek yang usianya bertambah. Begitu seterusnya. Nah, jangan lupa bahwa yang termuda, kita akan memilih nilai yang minimal atau nilai yang lebih sedikit di antara nilai yang termuda yang baru dengan nilai yang A atau bebek yang baru. Sedangkan tertua, kita menginginkan nilai yang maksimal dari yang tertua dengan inputan yang baru. Yang tertua tadi yang umurnya sudah bertambah dengan usia bebek yang baru. Nah, jika sudah, kita bisa melakukan printf. Di sini terdapat dua buah bilangan integer, bilangan bulat, dan 1 bilangan real, yaitu LF untuk bilangan double, yang mana masing-masing adalah termuda, tertua, dan total usia dibagi dengan banyaknya bebek. Nah, jangan lupa di sini kita tambahkan enter, karena kita ingin memisahkan masing-masingnya dengan baris yang baru. Nah, sekarang keluarkan n baris ini untuk menyatakan new line atau baris yang baru. Oke, kita coba compile di VirtusPlus, main cpp, nama filenya, kemudian output. Nah, setelah sudah, kita buka, kita jalankan. Untuk contohnya tadi adalah masukannya 4, yang pertama 3, kedua 1, kemudian 3, dan 7. Nah, ini sudah benar. Di sini terdapat 6 bilangan di belakang koma, dan kita bisa mengubahnya menjadi seperti ini karena mengindikasikan bahwa kita ingin 4 angka di belakang koma seperti contoh keluaran. Meskipun seharusnya ini pun akan tetap benar. Oke, jadi kita coba compile lagi, kita jalankan. Kita jalankan main 4,
Jadi seperti ini. Jadi begitu untuk mengerjakan soal yang hari ke-0 bagian A.